saling ngobrol gitu. Terima kasih untuk Quantum Edukasindo yang sudah menginisiasi rangkaian sharing Zoom ini ya selama sudah 2 bulan ya Pak Eko ya. Sudah 2 bulan itu kita kita di sini saling sharing, saling berbagi gitu ya. Karena ya kayak di sini kita semua pasti punya hal-hal yang bisa kita bagikan gitu. Jadi walaupun dalam situasi PSBB mungkin kita tidak menghambat kita untuk terus belajar hal baru dan juga bisa terus saling berbagi. Oke, pertama-tama mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Arnold. Itu mungkin di sini ada beberapa yang sudah kita pernah berinteraksi ya di kalau ada yang kita sudah pernah interaksi di grup WhatsApp mungkin beberapa. Saya saat ini bekerja di sebuah konsultan pendidikan bernama Webchoose for Edu. Kami adalah konsultan adopsi teknologi. Jadi kami membantu sekolah-sekolah yang ingin mengadopsi teknologi. Atau kami memberikan pendampingan, pembekalan, konsultasi untuk sekolahnya, baik untuk guru-gurunya maupun untuk pimpinannya gitu. Nah, di tengah situasi PSBB ini ketika semua sekolah kemudian dalam tanda kutip dipaksa harus belajar dari rumah, ya mungkin ini somehow semacam blessing in disguise ya, dalam artian beberapa sekolah-sekolah yang kami dampingin kemudian jadi merasakan betul manfaatnya gitu, karena mereka punya sudah sedikit lebih siap lah gitu untuk menjalankan pembelajaran dari rumah gitu. Nah, mungkin siang hari ini salah satu hal yang juga sering kami bagikan gitu ke teman-teman guru baik sekolah-sekolah yang menjadi klien kami maupun kalau kami bisa mengisi seminar atau mengisi acara sharing dimanapun gitu. Salah satu yang kami angkat itu adalah mengenai bagaimana kita bisa produktif dengan perangkat mobile. Gitu. Nah, sebelumnya gitu mungkin secara singkat saja kan, karena di sini juga pesertanya tidak terlalu banyak, kan katanya tak kenal maka ta'aruf gitu ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya bukan ngajak ta'aruf ya, saya ngajak teman. Yuk mungkin kita sedikit mungkin beberapa ada yang mungkin belum kenal. Saya di sini juga sebenarnya belum kenal dengan teman-teman semua gitu. Mungkin biar cepat aja kita kenalannya via chat saja ya gitu. Jadi di chat silahkan kita akan perkenalannya namanya saya yang sesuatu gitu ya. Jadi silakan tuliskan di kolom chat gitu namanya, misalnya saya contohkan nama saya Arnold yang asik misalnya ya. Jadi nama kemudian kemudian kata sifat, tapi huruf awalnya harus sama dengan huruf awal nama teman-teman. Jadi kalau saya A, Arnold, jadi Arnold yang asik karena depannya A gitu. Silakan, mungkin ya boleh coba di chat dulu silakan. Hardi yang heboh, Satria yang santai. Oke, santuy gitu ya. Monggo teman-teman yang lain silakan dituliskan di chat. Masih pikir nih, Mas Eko yang enjoy. Masih mikir nih kayaknya ya. Oke. Boleh. Wish. Mas Cis yang caring. Oke. Matilda yang ramah. Kak, sebentar. Ini samanya di mana? Sebentar. Setahu saya sih ramah itu hurufnya R ya. Kalau M jadi mama. Oke, Maria yang menarik. Oke. Wow, Yua yang mudah lapar. Baik, memang kadang mudah lapar itu bisa mengalahkan segalanya ya. Oke. Yes. Wow. Oke. Baik. Ya, silakan. Yang masih mikir boleh ya dituliskan. Oke. Oke, saya izin share screen dulu. Baik.
Ini nanti kita cair saja sifatnya ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan langsung resen aja gitu ya, Mas Ardi ya. Gitu. Oke, baik. Saya akan share. Oke, saya share screen dulu. Oke, mana nih? Ya, oke, layar saya terlihat ya. Oke, ya. Ini mohon maaf, saya pakai tablet, jadi ketika menayangkan screen maka mungkin wajah saya kameranya jadi tidak tampak. Tapi nggak apa, nanti saya akan back and forth dari slide kemudian menayangkan wajah gitu. Baik, ini singkat aja sih, materinya sangat singkat gitu. Mungkin nanti kita akan lebih banyak sharing dan ngobrol-ngobrol dan diskusi gitu ya. Hari ini saya ingin menayangkan mengenai kita sebutnya adalah mobile productivity skills atau keterampilan-keterampilan untuk kita bisa produktif menggunakan perangkat mobile. Oke, ya ini perkenalan singkat. Saya Arnold, saya adalah edutech consultant dari Webspace for Edu. Kemudian karena kami di Webspace itu adalah partner resminya Apple dan juga Google di bidang edukasi, maka saya dan teman-teman ini juga terdaftar sebagai konsultan dan trainernya di Apple Education maupun Google Education. Oke, saya akan mulai dulu dengan mungkin sebuah fakta menarik gitu. Jadi teman-teman gitu, saat ini ya, hari ini 50% pekerjaan yang ada gitu ya, itu belum ada 4 tahun yang lalu gitu. Jadi, nah ini mungkin teman-teman di sini kalau ada yang masih berkuliah atau mungkin punya saudara atau punya kerabat yang sedang berkuliah, ini bisa jadi berita baik, bisa jadi berita kurang baik. Berita baiknya adalah mungkin selama ini kita sering saingan kerja susah gitu ya, kalau ngelamar kerja itu sangat banyak dan sebagainya. Nah, ini yang menarik nih, bahwa 4 tahun yang lalu itu kan separuh pekerjaan yang hari ini ada itu tuh belum ada gitu. Artinya banyak lapangan kerja atau banyak profesi yang baru. Berarti 4 tahun dari sekarang sangat banyak pekerjaan yang hari ini belum ada atau hari ini belum terbayang, tapi nanti akan ada. Seperti itu. Contohnya, ini yang hari ini deh. Ini adalah ini hanya saya sampling sedikit ya gitu, beberapa pekerjaan yang dulu itu belum ada atau orang belum terpikir ada pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Ya zaman dulu, maksudnya bukan dulu ya 4-5 tahun yang lalu gitu. Profesi-profesi ini mungkin baru mulai berkembang atau bahkan belum ada sama sekali. Begitu ya. Baik karena lapangan kerja belum ada, teknologinya belum ada dan sebagainya. Seperti itu. Atau mungkin lebih dekat dengan keseharian kita. Sekarang ya anak-anak sekarang gitu, kalau ditanya cita-citanya, mungkin saya nanya, kalau Pak Eko dulu waktu lebih muda dari sekarang ya Pak Eko, kalau ditanya cita-citanya apa Pak dulu? Jadi dokter. Oke. Mas Satria dulu kalau ditanya mau jadi apa, bilangnya apa? Arsitek. Jadi arsitek. Oke. Mas Hardi? Guru, jadi guru. Oh, jadi guru, Mas. Oke. Ya. Oke, ya, saya sendiri juga dulu saya dulu mau jadi astronot deh kalau nggak salah pas kecil gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang lain, mungkin boleh juga teman-teman yang lain boleh tolong tuliskan di kolom chat gitu ya. Dulu waktu ditanya, mungkin masih SD gitu ya, kalau udah gede mau jadi apa sih? Gitu. Dulu jawabnya apa? Tadi kan Pak Eko mau jadi dokter, Mas Satria mau jadi arsitek, Mas Hardi mau jadi guru, saya dulu mau jadi astronot, gitu ya. Nah, sekarang gitu ya, anak-anak sekarang kalau ditanya mau jadi apa? Mau jadi YouTuber gitu kan? Mau jadi influencer gitu. Nah, zaman saya dulu sih nggak kepikiran ya, zaman Pak Eko juga apalagi gitu. Mau jadi YouTuber ya, YouTube juga belum ada zaman saya kecil, zaman saya SD YouTube belum ada gitu.
Nah, ini menunjukkan kan salah satunya bahwa zaman berubah gitu ya, profesi berubah gitu. Eh nah jadi tadi kabar gembira buat yang berkuliah bahwa kalau misalnya sekarang misalnya kalau ada yang berkuliah apa jurusan ekonomi, waduh saya jadi akuntan. Sayangnya baik banget. Nah dulu belum tentu 4 tahun lagi profesinya, belum tentu akuntan 4 tahun dari sekarang kalau misalnya teman sekarang sedang berkuliah gitu. Ketika lulus nanti belum tentu profesinya atau bidang kerjanya sama kayak sekarang gitu. Nah, kabar yang mungkin kurang menggembirakan adalah berarti bisa jadi pekerjaannya nanti buat teman-teman yang sekarang mungkin masih berkuliah gitu ya, atau kalau punya adik atau punya saudara yang berkuliah, mereka nanti ketika lulus itu akan menghadapi lapangan kerja yang beda banget gitu. Maksudnya dunia kerjanya mungkin nggak, mereka mungkin akan bekerja di di area atau di profesi yang sekarang belum ada gitu. Jadi ya nggak disiapkan di bangku sekolah juga gitu untuk menghadapi tuntutan pekerjaannya. Nah ini kan yang menarik dengan kan sekarang sering digaungkan gitu. Oh, revolusi industri 4.0 gitu kan. Bahkan ada yang udah bilang, oh udah industri 5.0 gitu. Tapi semua intinya bilang bahwa ini muncul profesi-profesi baru gitu. Profesi yang sebenarnya sebelumnya tidak ada atau tidak terpikirkan. Tapi di sisi lain, gitu, kita juga harus hati-hati karena bisa jadi profesi yang tadinya apa ya? Ya bisa jadi profesi-profesi tersebut jadinya malah punah atau tergantikan. Mungkin contoh yang paling dekat dengan keseharian kita, saya rasa kita semua di sini cukup familiar dengan ojol gitu ya, dengan ojek online. Nah, ojek online ini kan profesi yang ya mungkin 6 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu tuh baru mulai naik daun gitu, baru mulai muncul. Dan pernah ada masanya di mana banyak banget orang sampai keluar dari pekerjaan kantoran gitu, memilih menjadi ojol karena mungkin penghasilannya bisa jadi bahkan melebihi penghasilan kerja kantoran seperti itu. Nah, di sisi lain, tapi kan ini juga kemudian membuat profesi seperti ojek pangkalan jadinya tergerus seperti itu. Nah, di sini saya nggak bahas terlalu dalam tentang ojek online versus ojek pangkalan, tapi ini salah satu contoh nyata di sekitar kita bahwa ya nyatanya banyak perubahan teknologi, perkembangan teknologi itu bisa mempengaruhi dinamika profesi seperti itu. Dan saya yakin teman-teman juga di sini sudah merasakannya di keseharian. Oke, ya. Nah tadi itu sekelumit lah mengenai bagaimana sih dampak dari perkembangan teknologi lah gitu ya terhadap ya profesi, terhadap pekerjaan gitu. Nah, hari ini ya mengenai itu kalau kita mau diskusikan memang ada sangat banyak sekali angle yang bisa diambil, tapi hari ini yang mau saya ajak teman-teman untuk diskusi adalah pertanyaan refleksi ini. Kita gitu ya, kita semua di sini apakah saat ini masih terjebak dalam yang namanya konsumsi konten gitu. Saya yakin di sini teman-teman ya kita semua dibanjiri lah dengan beragam konten ya, ada di media sosial, Instagram, YouTube, TikTok gitu ya, ataupun lain-lainnya gitu. Lihat browsing mungkin suka browsing berita dan sebagainya, itu sekarang ini konten itu melimpah lah gitu. Kita nggak kekurangan informasi saat ini. Nah, pertanyaannya adalah kita saat ini apakah terjebak dalam perangkap konsumsi konten? Nah, seperti apa maksudnya? Oke, ini saya bagi dua gitu ya. Saya mau ajak teman-teman untuk kita semua sama-sama melihat saat ini kita termasuk yang mana? Apakah kita lebih masuk ke
sisi konsumen atau kita sudah masuk ke sisi konten creator atau produsen. Seperti itu. Ini ketika saya bilang content creator itu bukan berarti kemudian ini istilah content creator ini somehow sekarang tuh punya punya konotasi yang mungkin ada beberapa konotasi yang kurang baik gitu. Karena beberapa yang penting mengejar konten, apapun semua dijadikan konten. Nah, itu istilah konten kemudian jadi seperti punya asosiasi yang kurang baik, seolah-olah apapun yang dijual gitu, atau dijadikan komoditas itu seolah-olah arti konten. Di sini maksud saya membuat konten itu adalah konten adalah segala sesuatu yang yang diciptakan gitu. Jadi kalau kita menikmati konten, artinya kita hanya sebatas menjadi konsumsi, hanya sebatas mengkonsumsi gitu. Mengkonsumsi ini bisa itu hanya dilakukan di waktu luang gitu ya. Misalnya sesekali nonton video di YouTube, atau misalnya nonton tutorial make up, atau mungkin nonton drama Korea gitu ya. Tapi yang sifatnya itu sesekali gitu ya, hanya untuk mengisi waktu luang gitu. Ada mungkin yang sifatnya itu sudah sampai ke rutin gitu. Nah, kalau rutin ini berarti konsumsi itu sudah dilakukan bukan lagi hanya untuk mengisi waktu luang, tapi sudah menjadi bagian dari keseharian atau rutinitas gitu. Iya, sama juga mungkin ada teman-teman di sini yang nonton drama Koreanya. Di sini ada yang suka drama Korea, kayaknya banyak ya, kalau lihat dari percakapan di grup. Nah, teman-teman nonton drama Korea itu apakah hanya sesekali mengisi waktu luang, rutin, ya, tiap malam gitu misalnya nonton drama Korea, atau sampai di level yang binge. Binge itu sudah dalam tanda kutip ketagihan. Jadi sehari bisa nonton berapa? 5 episode? 6 episode misalnya. Seperti itu. Nah, ini kalau kita bicara soal konsumsi konten, dan ini konsumsi ini bisa konten apapun ya, entah film, entah scrolling di Instagram, entah apalagi baca berita gitu ya. Semua yang sifatnya itu kita mengkonsumsi. Di sisi lain ada yang sifatnya memproduksi atau kita membuat konten. Membuat konten ini bisa apapun. Membuat postingan di media sosial pun, misalnya kita nge-post di Instagram, kita buat video TikTok, itu termasuk membuat konten. Karena kita meng-create atau membuat. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, level kita membuat konten itu apakah hanya untuk mengisi waktu luang gitu ya. Ada yang misalnya mungkin kalau di sini ada suka hobi bikin video TikTok misalnya. Oh ya, misalnya ya mungkin joget atau apa gitu ya. Atau mungkin suka ngepost bikin Insta story gitu, atau mungkin ada yang suka di sini bikin upload video ke YouTube dan sebagainya. Gitu. Tapi ada yang sifatnya hanya tadi, kalau ada yang orang ngepost bikin video TikTok hanya untuk mengisi waktu luang gitu. Ada yang mungkin levelnya sudah sampai ke itu jadi proyek sampingan ya. Jadi sudah lebih bukan cuma sekedar ngisi waktu luang, tapi sudah sampai menjadi side project gitu. Sebagai contoh misalnya kalau teman-teman di sini ada yang tahu Mas James gitu ya. James itu teman rekan kerja saya juga di Websis, dia juga sering terlibat di Quantum gitu. Kalau teman-teman lihat dia tuh James tuh punya channel YouTube gitu. Di sana sering dia pakai misalnya untuk itu punya di luar pekerjaan utama dia tuh juga mengajar tentang medis, tentang ilmu kesehatan gitu. Jadi dia sering buat video-video mengenai mengenal cara menangani kesleo gitu, mengenal cara menangani luka bakar misalnya. Nah, itu levelnya sudah bukan lagi dia mengisi waktu luang, tapi itu sudah jadi proyek sampingannya dia gitu. Sudah dibuat dengan lebih serius, punya goal yang cukup jelas, kemudian juga punya agenda yang sudah tertata. Bahkan itu sebetulnya sudah menyerempet ke level yang saya sebut sebagai integrasi. Jadi
kita membuat konten itu sudah terintegrasi dengan pekerjaan kita gitu. Jadi bukan cuma sekedar proyek sampingan, tapi sudah terintegrasi dengan profesi utamanya. Seperti itu, karena memang James profesi utamanya dia adalah konsultan untuk guru. Jadi aktivitas dia memberikan konsultasi untuk guru itu pun sudah melibatkan proses dia membuat konten. Itu mungkin teman-teman lain di sini ada juga yang saya tahu ya mungkin even misalnya teman-teman di Quantum ini, teman Pak Eko, Mas Andi dan Mas Satria itu saya mengadakan webinar dengan Zoom. Nah ini kan juga kita sebenarnya membuat konten gitu. Ini sudah terintegrasi dengan ya aktivitasnya Quantum gitu misalnya. Terkait dengan pengembangan SDM gitu, terkait dengan people development. So sudah menjadi integrasi, bukan lagi cuma sekedar iseng-iseng bikin konten, tapi sudah masuk ke proses bisnis utamanya. Nah, tapi ada teman-teman lagi di sini yang mungkin saya nggak tahu, mungkin jualan online gitu ya, atau mungkin punya profesi di mana postingannya di sosial media atau membuat konten-konten itu sudah terkait dengan pekerjaannya gitu. Nah, di level yang paling advance itu di mana memproduksi konten itu sudah jadi profesinya gitu. Ya sih, kalau di sini kita lihat mungkin banyak, kalau yang level tinggi mungkin seperti Atta Halilintar gitu ya. Ya, selebgram itu yang memang profesinya yang membuat konten gitu. Mereka mendapatkan penghasilan utama mereka didapat dari aktivitas membuat konten. Baik itu kemudian mereka beriklan dan sebagainya. Seperti itu. Nah, dari sini, saya mau ajak teman-teman untuk kita ngelihat gitu. Ini adalah level atau tadi jenjang kita sebagai pembuat konten. Ini adalah jenjang kita sebagai konsumen. Nah, pertanyaannya, kita ada di mana? Kalau misalnya kita masih sebatas membuat konten itu hanya untuk mengisi waktu luang, gitu ya, hanya untuk ya tadi, ya ngepost Instagram atau bikin TikTok, tapi hanya untuk mengisi waktu luang, itu ya kita perlu hati-hati ya, saya tulis hati-hati. Ini sudah lampu merah gitu. Karena berarti kita belum memanfaatkan teknologi mobile yang kita punya itu untuk belum kita maksimalkan seperti itu. Kalau kita sudah mulai melibatkan aktivitas membuat konten sebagai aktivitas sampingan atau proyek-proyek sampingan, itu berarti lampu kuning. Maksudnya sudah lumayan lah gitu. Jadi activity kita itu tidak lagi terbatas hanya mengkonsumsi, tapi sudah sudah bisa memproduksi sesuatu yang punya nilai tambah gitu. Again, di sini saya mau ajak teman-teman ini, tadi konten tuh jadi punya asosiasi negatif gitu ya, atau asosiasi kurang baik, karena kadang orang mementingkan yang penting ada konten gitu. Tapi masalah kontennya itu berfaedah atau tidak, kemudian dia bermanfaat atau tidak, itu yang kadang sering blur gitu. Nah, di sini saya mau juga ingatkan bahwa yang disebut dengan konten tentu konten-konten yang bertanggung jawab, konten-konten yang bermanfaat. Ya, karena kalau ngomong konten ya semua juga konten, sampah pun juga konten gitu kan. Tapi di sini tentu yang kita maksud adalah konten-konten yang memang positif, punya manfaat gitu ya, dan punya nilai tambah gitu. Seperti itu. Sampai di sini gitu. Saya mungkin mau ajak teman-teman dulu untuk berdiskusi gitu. Kalau teman-teman sendiri sejauh ini seperti apa melihat diri kita masing-masing? Atau mungkin ada yang punya pendapat atau punya pandangan tersendiri mengenai kok kita sebagai konsumen dan kita sebagai produsen konten. Mungkin
boleh mau chat atau mungkin ada yang mau langsung berpendapat gitu, atau mungkin dari Mas Satria, Mas Andi atau Pak Eko mau berpendapat juga silakan. Mas Satria udah senyum-senyum aja nih kayaknya nih. Ayo Mas Satria, ini jagoannya Set. nonton anime nih. Nah, Kalau dari tadi, saya cuma konsumen aja berarti Mas Yan. Belum sempat kepikiran bikin konten sih soalnya. Lebih tepatnya Mas bingung Satria, mau bikin konten apa sebenarnya. Gimana? Oh, enggak, sebenarnya juga pengen jadi konten kreator gitu, tapi lihat desain-desain yang dari konten kreator lain gitu-gitu yang bagus-bagus gitu, kadang malah bingung sendiri mau bikinnya mulai dari mana. Gitu aja sih. Tapi sementara masih konsumen. Iya, saya sendiri juga penggemar anim gitu ya. Saya sebenarnya lebih penggemar manga sih. Saya lebih senang baca, tapi ya karena ada beberapa anim juga yang saya sempat nonton. Tapi mungkin kalau anim saya sebatas leisure kali ya gitu. Tapi masih ada beberapa teman saya kemudian yang juga menggemar anim gitu. Mereka ada yang kemudian macam-macam ya. Ada teman saya baru lihat dia itu kayak suka bikin dia nge-post video dia masak gitu, tapi menu-menu yang ada di anim gitu, kayak Shokugeki no Soma gitu ya, atau apa itu, terus ya, dia post di Instagramnya gitu, atau dia di Instagram dan di TikTok, jadi dia bikin, ini loh cara bikin nasi telur ala anim apa gitu. Kalau Gitu, misal kita review film itu termasuk ke level yang mana? Misal kita habis nonton film, terus kita review nih nge-post Instagram gitu kan. Oh film ini gini-gini gitu kan. Apa yang didapat dari pelajaran dari film ini gini-gini gitu. Masuk ke level yang mana itu, Kak? Yes. Itu sudah masuk produsen, karena kan kita sudah meng-create sesuatu gitu. Ya saya juga ada teman-teman saya juga gitu. Dia ada yang dari sampai cukup serius, dia bisa bikin website, terus dia memang bikin website khusus dia mereview film-film yang dia tonton gitu. Ada yang mungkin nggak sampai seperti itu, tapi bisa dia rutin dia taruh di Instastory gitu misalnya. Oh film ini menurut dia ratingnya 4 dari 5 dan apa yang dia lihat gitu kan. Misalnya, oh nilai yang bisa diambil. Nah itu sudah konten gitu. Itu sudah create. Sudah membuat konten. Seperti itu. Karena kan nggak cuman kalau konsumsi kita cuma nonton filmnya, tapi di sini kemudian menghasilkan sesuatu seperti itu. Yes, berarti kalau seperti itu ya sudah bisa dibilang menjadi creator seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan ya dari Mas Cis ya. Kalau misalkan kita rutin buat konten tapi yang berbau hobi, tapi sebenarnya nggak sesuai dengan pekerjaan kita. Misalnya contoh pekerjaan marketing tapi suka buat konten main musik. Kalau menurut saya, kalau misalnya case-nya masih seperti itu, mungkin itu rasanya masih termasuk side project gitu ya, karena belum kecuali kemudian itu terintegrasi dengan pekerjaan ya, misalnya kerja marketingnya berarti di kantor misalnya gitu ya. Nah, suka buat konten main musik kayak ini, kemudian konten-kontennya itu digunakan untuk apa? Seperti itu. Ya, dan gini, sebetulnya juga tidak berarti kemudian semua orang tuh harus jadi konten produser yang profesional seperti itu. Enggak, saya nggak bilang semua orang harus jadi profesional, tapi sekarang ini teknologi sudah sangat memungkinkan kita untuk bisa menjadi content creator. Dan saya gini, mungkin banyak orang yang mengeluhkan gitu dalam tanda kutip bahwa kok sekarang ini banyak terlalu banyak konten lah gitu, konten-konten yang tidak bermanfaat. Jauh lebih banyak konten yang tidak bermanfaat, itu kan konten yang nggak berfaedah, yang cuman misalnya prank gitu ya, atau lucu-lucuan yang tidak memberikan nilai tambah gitu kan. Di sini justru kalau saya melihat bahwa kalau memang misalnya kita merasa di luar sana terlalu banyak konten-konten yang kurang mendidik atau kurang positif, ya mari kita jadi bagian yang ikut contribute dengan memberikan konten yang positif seperti itu. Dan memang ya yang namanya positif tuh ya bisa macam-macam ya, gini misalnya suka buat konten main musik. Saya sendiri juga
saya senang saya senang dengan musik, main musik mungkin bisa, tapi ya nggak sampai jago lah gitu, bisa main sekedarnya gitu. Jadi saya nggak sampai jadi content creator di area musik, tapi saya senang misalnya nonton tutorial cover apa, kalau di YouTube tuh saya senang tuh dengan apa, ngeliat ini lagu-lagu apa, misalnya lagunya Led Zeppelin gitu, ini tutorial gitarnya gitu misalnya, untuk ngisi main bagian lead gitarnya seperti ini. Nah itu saya juga senang gitu lihatnya. Dan ya tergantung ya, misalnya masih ini membuat konten musiknya seperti apa gitu, apakah bisa bikin tutorial atau ya main aja gitu, atau cover lagu terus di post. Ya selama apa ya, selama kemudian ada yang bisa merasakan manfaat dari konten tersebut, ya buat saya it is good gitu, it's good. Tapi memang kalaupun itu belum terintegrasi dengan profesi utamanya Mas Cis, ya nggak apa-apa juga gitu, mungkin seperti itu. Oh, cewek, maaf Mbak Cis. Oh ya, Kristiana ya, sorry kayak Christian. Sorry. Mbak Cis. Oke. Gitu. Nah, kemudian tadi yang juga menarik gini, kalau misalnya terkait integrasi, memang antar profesi itu mungkin bisa gini, integrasi aktivitas kita membuat konten dengan profesi kita mungkin memang berbeda-beda tergantung profesinya, seperti itu. Tapi bahkan profesi-profesi yang apa ya, white collar mungkin ya, misalnya yang tadi mungkin profesi marketing, finance, accounting, itu bisa nggak sih tetap terintegrasi dengan aktivisme konten? Ya bisa saja gitu. Contoh gini, saya punya teman yang dia itu HR generalis gitu, jadi memang HR yang di belakang meja ya, jadi memang kerja itu memang betul-betul kantoran gitu. Tapi dia tuh kemudian rutin misalnya di LinkedIn, misalnya dia itu misalnya buat tulisan-tulisan pendek lah gitu, misalnya apa sih refleksi dia mengenai proses yang dia lakukan, misalnya recruiting gitu, dia recruiting, kemudian ternyata ini ya menarik ya, bahwa misalnya bagaimana bagaimana sikap seorang applicants gitu, misalnya bisa mempengaruhi bagaimana saya melihat dia. Jadi tentunya dia bukan lagi ini ya, dibuat bukan dengan tone ngomongin orang, saya bukan marah-marah, tapi dengan dia membuat refleksi gitu, apa sih insight yang dia dapatkan dari pertemuan dia dengan misalnya dengan beberapa aplikan. Oh, ternyata kalau aplikan seperti ini membuat saya itu jadi mempertimbangkan ABCDE. So buat teman-teman yang melamar kerja gitu, pastikan bahwa misalnya tadi pernah cerita gini, saya di sini ya, saya baru wawancara ketemu seorang aplikan gitu. Waktu pertama ketemu aplikan ini, kok saya lihat bajunya kurang rapi, kemudian ya penampilannya itu terlihat agak kurang fresh gitu. Saya bilang, saya itu waktu pertama kali lihat merasa, wah kok ini orang kayaknya kurang well dressed, kurang well groomed gitu. Ketika mau ngelamar, kok lu kan harusnya good looking gitu kan, kok ini kelihatannya agak kurang. Tapi setelah ngobrol, ternyata saya lihat bahwa dia itu lagi sakit dan saya sedang ngerak badan dan cukup parah gitu ngerak, tapi dia tetap maksain diri untuk datang. So dari sana saya belajar bahwa ternyata satu, jangan mengandalkan first impression penting tapi bukan segalanya gitu. Jadi perlu tahan judgement, kemudian kita lebih jauh misalnya. Kemudian kedua, ternyata saya lihat orang ini justru dia menunjukkan bahwa dia punya daya juang yang tinggi gitu, walaupun lagi sakit tapi dia tetap mau datang gitu untuk pekerjaan gitu. Nah itu dia uraikan di postingan di LinkedIn gitu, dengan pesan bahwa tadi kita sebagai rekruter mungkin perlu hati-hati karena kita mungkin menganggap first impression adalah segalanya, bla 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 bla, tapi gitu. Nah itu jadi konten buat dia gitu misalnya. Itu salah satu hal tadi, contoh gitu ya, buat teman-teman mungkin yang entah profesinya tadi ya, mungkin entah finance, entah accounting atau sebagainya. Mungkin kadang kita ngerasa, wah profesinya kan kayak gini, gimana bikin konten ya? Tapi ya buat saya konten is everywhere gitu. Misalnya kita bisa, apapun bisa kita jadiin konten, tentu tadi dengan selama itu bermanfaat. Dan kenapa
kenapa nih saya bawa payungnya adalah mobile productivity, karena sekarang kita bikin konten tuh nggak harus kayak zaman dulu ya. Zaman dulu kalau bikin konten itu harus dengan alat yang tanda kutip canggih gitu. Bikin video dulu ya harus editingnya harus pakai komputer atau pakai software yang canggih gitu. Sekarang kita pakai handphone pun sudah bisa bikin banyak konten yang sudah berkualitas seperti itu. Kemudian mungkin terakhir dari saya adalah karena yang menjadi tantangan kita itu merasa bahwa konten itu harus kita buat dari nol gitu. Nah, sebetulnya nggak harus semua kita buat dari nol gitu. Bisa saja ya tadi dari keseharian kita itu bisa, atau ada juga strategi lain adalah nggak harus content creating, tapi kita juga bisa content curating. Jadi mengkurasi konten seperti itu. Jadi mungkin teman-teman di sini banyak juga yang mungkin sudah sering melakukan ya, misalnya nemu postingan yang bagus terus di repost gitu, atau di share gitu di medsos kita. Nah, itu sebetulnya sudah jadi bagian dari content curating gitu. Tentu memang perlu strategi yang tepat ya, misalnya ya ada juga orang yang mungkin dia semua juga asal di share gitu, tapi ada beberapa orang yang kemudian dia mungkin tidak punya waktu atau belum punya waktu atau tenaga atau effort yang cukup untuk bikin semua konten dari nol, tapi dia tahu nih, misalnya dia ada teman saya gitu, dia mau membangun personal branding gitu ya. Personal brandingnya itu sebagai marketing deh kalau saya nggak salah. Dia ini ya, memang karyawan di area marketing gitu. Jadi dia membangun branding bahwa ya saya ini memang orang marketing gitu. Saya punya knowledge yang cukup memadai di marketing, so dia mungkin nggak bikin semua dari nol, tapi dia mengkurasi. Kalau dia nemu artikel atau dia nemu postingan yang memang relate dengan bidang marketing, itu akan dia repost gitu, entah di Instagramnya, entah di LinkedIn-nya, entah di medsosnya dia, seperti itu. Sesekali dia mungkin tambahkan komentar pribadinya dia gitu. Ini ada artikel menarik dari Harvard Business Review tentang marketing di era turbulensi. Menurut saya bla 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 gitu ya. Dia cuma nambahin 1-2 kalimat, tapi itu kan sudah jadi konten tersendiri seperti itu. Mungkin ya gitu. Dari saya mungkin seperti itu. Oke, kita kasih tepuk tangan yang meriah dong untuk Kak Arnold. Oke, menarik ya Arnold ya. Jadi terus kita jadi reflect, iya ya, aku itu ternyata baru cuma taraf konsumen gitu ya, belum taraf sampai ke produsen gitu. Selama ini nggak kepikir. Kalau reflect dari aku sendiri ya, karena aku mungkin generasi tua. Jadi aku bahkan dalam taraf konsumen pun aku nggak merasa itu satu kebutuhan gitu. Contoh, nonton film, aku masih lebih suka beli kepingan DVD daripada nonton di YouTube atau nonton download sendiri gitu. Sudah downloadnya gaptek, males nyari gitu ya. Ribet dengan tombol mana yang harus ditekan, tombol mana. Lebih gampang mengeluarkan 40.000 untuk satu set film seri, udah 5 keping selesai lah gitu, terus nonton gitu. Jadi bahkan jadi konsumen pun enggak gitu, buru-buru jadi produsennya, karena enggak benar-benar enggak memanfaatkan itu. Cuma kalau aku refleks sendiri, dulu selalu omongannya adalah nulis buku karena buku itu bakal jadi legacy gitu ya, jadi warisan yang kamu mati pun ratusan tahun buku itu masih akan tetap dibaca orang gitu. Nah sekarang jadi kepikir harusnya nggak sesulit nulis buku sampai kemudian menerbitkan. Sekarang hanya dengan konten-konten creator kecil-kecil gitu aja, semenit bahkan mungkin hal-hal kecil ya, cuma nulis per 140 space gitu aja udah sesuatu yang bakal legasinya juga bertahan, betul nggak? Karena di multimedia nggak hilang ya itu ya, betul juga ya.
Dan Jadi bahkan ada harusnya juga sekarang ini apa? Bahkan ada yang mulai dari misalnya nulis dari postingan Facebook gitu ya misalnya. Kan mungkin pendek-pendek ya gitu, cuman misalnya dua paragraf, tapi kemudian setelah terkumpul selama 6 bulan gitu kan ya ada yang kemudian ada orang-orang yang bikin buku dari sebenarnya itu tulisan-tulisan dia di Facebook, kemudian ya tinggal diedit dikit gitu ya, disusun supaya sequence-nya itu rapi, ya mau dibuat jadi buku bisa. Atau sekarang kan bikin buku tuh nggak harus kita cetak buku ya, dalam artian ya sekarang kita bisa aja bikin e-book gitu, e-book dalam artian ya tulisannya di PDF kan gitu ya, kemudian dikasih sampul yang bagus, di layout, jadilah sebuah e-book seperti itu ya. Betul Pak Eko, itu sekarang kita sangat dimudahkan lah gitu untuk membuat konten. Dan justru kalau tadi Pak Eko bilang dari generasi yang tua gitu ya, saya melihat bahas sebenarnya justru sangat dibutuhkan gitu. Maksudnya gini, Pak Eko ya orang seperti Pak Eko kan yang sudah punya akumulasi knowledge, sudah punya akumulasi pengalaman yang lama, itu kan tetap namanya wisdom itu kan nggak bisa digantiin ya, maksudnya nggak bisa dikarbit gitu. Ada hal yang memang Pak Eko sudah punya, yang mungkin even saya sendiri gitu, atau Mas Satria atau Mas Andri ya belum punya, karena Pak Eko sudah mengalami yang jauh lebih panjang itu. Nah, dan kalau dulu memang tantangannya terbatas, media itu hanya bisa nulis buku misalnya, ya sekarang ya ngetik kayak orang ngetik status Facebook atau ngetik ya kayak di WhatsApp gitu kan, 2-3 paragraf gitu, insight atau apa gitu kan, ya itu dikumpulin juga ntar jadi buku Pak Eko gitu. ya karena aku akun IG aja nggak punya, Facebook nggak pernah dibuka gitu. Jadi sama sekali sosmed itu bukan jadi sesuatu yang apa ya, bukan buru-buru rutin atau leisure aja enggak gitu, enggak jadi kebutuhan gitu. Ya ini jadi perenungan sih, pemikiran yang bagus. Rencana Ari, komentarmu Pak Ari? Oh, berarti nanti dibuatkan dalam video aja Pak, cuplikan video-video aja Pak. Ya kemarin kan kita ini selama 1 bulan ada itu kan kuliah WA kan. Kalau kuliah WA kan aku share PowerPoint, share voice message. Jadi ada rekaman suaraku 1 menit 2 menit gitu tentang topik itu gitu. Nah terus juga orang-orang di situ kan terus bertanya jawab ya. Jadi kayak frequently asked question gitu ya, FAQ gitu. Jadi dari situ Satria sih kayaknya mau ngumpulin untuk diposting di IG-nya QIP, kayaknya kayak gitu sih. Tapi kan ide itu bukan dari aku malahan. Ide itu justru dari iya. Tapi gini, memang indahnya sekarang itu ya adalah konten itu sangat bisa kita recycle. Dalam artian tadi misalnya, ya tadi Pak Eko bikin kuliah WhatsApp gitu kan. Nah, tadi modelnya lebih banyak share audio. Nah, audio itu kan sekarang dengan voice typing kan mudah ya, nggak harus diketik ulang ya. Maksudnya ya kalau mau diketik ulang bisa, tapi mau langsung di voice typing langsung jadi transkrip bisa. Nah itu udah jadi tulisan sendiri gitu. Ya karena memang beda-beda, ada orang yang senang nulis, ada orang yang senang ngomong gitu ya, ada orang yang senang bikin video ya. Cuman misalnya enaknya adalah tadi misalnya kalau mungkin kalau Pak Eko lebih mudah ngomong gitu ya, Pak Eko ngomong aja, ntar misalnya Satria rekam gitu, atau terus dijadiin tulisan, diedit jadi 1 buku misalnya, atau jadi satu postingan gitu, atau omongannya terus atau rekaman suaranya diedit, kasih video, kasih animasi jadi video gitu. Jadi ya indahnya sekarang adalah konten itu sangat mudah ditransform gitu. Kalau ada teman-teman yang lebih senang nulis gitu ya tulisannya itu kemudian dinarasikan, bisa jadi podcast misalnya gitu kan, atau tadi tanya jawab di kelas WhatsApp, direka ulang. Jadi misalnya mungkin tanya jawabnya via tulisan, terus tinggal dibuat versi rekamannya, misalnya Mas Satria ceritanya jadi yang penanya, oh Pak Eko mau gini, terus Pak Eko jawab gitu. Nah itu udah jadi bisa mau dibikin podcast bisa gitu kan, nanti mau dibuat video pun juga bisa. Jadi ya sekarang enak banget sih gitu, konten itu gampang banget kita transform satu
satu penggal materi itu bisa kita buat jadi podcast, jadi video YouTube, jadi video Instagram, jadi postingan tertulis gitu. Jadi buat jadi e-book dan tinggal di cross gitu. Mungkin seperti itu. Jadi kalau kesimpulannya, mari beralih dari konsumen menjadi produsen gitu ya. Syukur-syukur produsennya bisa profesional. Yes, gitu. Dan ya tadi memang ya sebenarnya memang poin kuncinya adalah tadi gitu. Mari kita beralih nggak cuma jadi konsumen tapi menjadi produsen, dan mari kita sekarang sangat bisa memanfaatkan perangkat mobile kita itu. Dengan handphone saja itu kita sudah bisa bikin tadi semua tuh, mau podcast, mau video, mau tulisan gitu, semua sekarang bisa hanya dengan handphone. Oke, terima kasih Kak Arnold. Mari kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Kak Arnold. Dan katakan terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih teman-teman sudah mau bergabung. Semoga hal ini bermanfaat ya, dan membuka pikiran kita. Kita manfaatkan apa yang kita punya untuk handphone dan segala macamnya gitu ya. Jadi ini pun jadi mengingatkan saya ketika saya mau posting, jadi mikir-mikir dulu nih, kira-kira ini yang mau saya posting bermanfaat nggak nih buat orang lain, jangan-jangan ini nggak ada manfaatnya gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang berbeda lagi. Terima kasih. Thank you for watching our video. Don't forget to like, comment, and subscribe.